Halo, nama aku Gilang Nur Rohman. Jadi di sini aku akan melanjutkan presentasi aku, penjelasan aku terkait gimana sih cara kerja kuat kristal microbalance dalam menentukan tingkat kebusukan pada udang putih Pasifik. Jadi akan aku jelasin lewat PowerPoint atau PPT sebagai berikut. Baik, pertama-tama kita harus tahu apa itu Quad Crystal Microbalance. Jadi, Quad Crystal Microbalance adalah sensor yang bekerja dengan prinsip oscillasi kristal kuarsa. Jadi, ketika permukaan kristal terkena molekul tertentu seperti gas, massa permukaan ini akan berubah. Nah, perubahan massa ini akan mempengaruhi frekuensi resonansi dari oscillasi kristal tersebut. Semakin besar molekul yang menempel pada permukaan sensor, maka semakin besar pula pergeseran frekuensi yang terjadi. Hal ini membuat quad crystal microbalance sangat sensitif untuk mendeteksi perubahan massa, bahkan yang sangat kecil hingga tingkat nanogram. Nah, kenapa sih quad crystal microbalance ini cocok untuk deteksi makanan? Karena sensor ini tuh mempunyai presisi yang tinggi. Dia tuh dapat mendeteksi molekul gas dengan akurasi tinggi. Responnya tuh juga cepat, jadi dapat memberikan hasil dalam waktu yang singkat. Kemudian dalam penelitian ini, quad crystal microbalance digunakan untuk mendeteksi molekul gas. Quad crystal microbalance digunakan untuk mendeteksi molekul gas trimetilamina atau TMA. Jadi trimetilamina ini adalah suatu gas biomarker utama yang dilepaskan saat udang mengalami kebusukan. Nah, ketika udang mulai rusak, bakteri mengubah senyawa tersebut menjadi TMA atau trimetilamina. Dengan mendeteksi keberadaan TMA, kita bisa mengetahui apakah udang masih segar atau sudah mulai busuk. Nah, quad crystal microbalance ini mendeteksi TMC itu dengan gimana? Nah, permukaan sensor quad crystal microbalance kan dilapisi dengan bahan khusus seperti nanofiber PVAC yang dirancang untuk menyerap gas trimetilamina tersebut. Nah, ketika gas trimetilamina itu menempel, maka sensor akan berubah dan sensor mendeteksi perubahan frekuensi resonansi. Selanjutnya, karena kita udah membahas tentang quad crystal microbalance, yaitu PVA ini bisa meningkatkan sensitivitas sensor quad crystal microbalance. Kemudian kita akan membahas apa itu PVA, nanofiber PVA. Jadi nanofiber PVA ini adalah material berbentuk serat halus yang terbuat dari polyvinyl asetat, salah satu jenis polimer ya. Material ini tuh memiliki beberapa keunggulan yang membuatnya ideal untuk pelapisan sensor quad crystal microbalance, yaitu luas permukaan yang besar. Jadi struktur nanofiber ini memungkinkan lebih banyak molekul gas yang bisa diabsorpsi seperti yang ada di gambar ya. Jadi kemudian nanofiber PVA ini memiliki afinitas khusus terhadap molekul trimetilamina atau TMA. Jadi seperti yang dijelaskan sebelumnya ya, trimetilamina itu adalah biomarker utama dalam kebusukan udang. Nah, nanofiber ini dibuat menggunakan metode electrospinning, yaitu melibatkan medan listrik untuk menarik larutan polimer menjadi serat-serat halus. Nah, prosesnya itu larutan PVA dimasukkan ke dalam alat electrospinning, kemudian medan listrik akan menarik larutan membentuk serat-serat halus, dan serat-serat ini kemudian diaplikasikan sebagai lapisan pada permukaan quad crystal microbalance. Hasilnya lapisan nanofiber PVA ini sangat responsif terhadap molekul gas seperti TMA. Kemudian kita masuk ke dalam pengujian sensor pada udang putih Pasifik. Jadi sensor quad crystal microbalance yang udah dilapisi dengan nanofiber PVA digunakan untuk menguji udang putih Pasifik untuk memantau tingkat kebusukannya. Jadi tahap-tahapannya itu dimulai dari persiapan sampel ya. Udang itu diberikan pada suhu negatif 18
14 derajat Celcius, 4 derajat Celcius, dan 25 derajat Celcius, yaitu suhu kamar. Kemudian sensor kuat kristal microbalance ditempatkan di dekat sampel udang untuk mendeteksi gas trimetilamina atau TMA yang dihasilkan selama proses pembusukan. Selanjutnya, perubahan frekuensi resonansi pada sensor kuat kristal microbalance ini dicatat secara berkala. Nah, hasilnya pada negatif 18 derajat Celcius, pergeseran frekuensi yang terjadi sangat lambat karena suhu rendah mempercepat proses degradasi pada udang. Kemudian pada 4 derajat Celcius, pergeseran frekuensi lebih cepat dibandingkan negatif 18 derajat Celcius. Kemudian di 25 derajat Celcius atau suhu kamar, pergeseran frekuensi paling signifikan karena suhu kamar mempercepat pelepasan gas amina yang menjadi TMA dalam pembusukan udang. Kemudian terdapat juga foto-foto ya yang menunjukkan bahwa ketika waktu sudah berlanjut, jadi perubahan fisik udang ini akan berubah. Nah, hal ini dapat mengonfirmasi bahwa hasil sensor yang mendeteksi kebusukan itu bisa mendeteksi lebih awal daripada sebelum perubahan fisik terlihat.